Dari kisah menemukan makna berkeluarga. Di 30 kisah Rasulullah yang akan kita bagikan, kita akan berbagi makna cinta, pengorbanan, dan kebersamaan yang menginspirasi bagaimana cara kita berkeluarga. Kisah ke-28, Fitrah Bahasa Anak. Banyak orang tua menghadapi kesulitan dalam memahami dan mengembangkan fitrah bahasa anak-anak mereka. Masalah ini seringkali muncul karena kurangnya pemahaman tentang bagaimana fitrah bahasa anak berkembang dan bagaimana cara terbaik untuk mendukungnya. Beberapa orang tua mungkin menghadapi tantangan dalam mengajarkan bahasa kepada anak, sementara yang lain mungkin kesulitan dalam memahami bahasa yang digunakan anak. Penting bagi orang tua untuk memahami bahwa setiap anak memiliki fitrah bahasa yang unik. Dan dukungan yang tepat dapat membantu mereka mengembangkan kemampuan bahasa dengan baik. Penting bagi orang tua untuk menyadari bahwa fitrah bahasa anak adalah kemampuan bawaan yang dimiliki oleh setiap anak untuk belajar dan menggunakan bahasa. Dengan menyediakan lingkungan yang kaya akan bahasa, memberikan contoh yang baik, dan memberikan kesempatan kepada anak untuk berbicara dan berinteraksi dengan bahasa, orang tua dapat membantu mengembangkan fitrah bahasa anak secara optimal. Dalam kehidupan Rasulullah SAW, beliau menunjukkan perhatian yang besar terhadap pengembangan bahasa para sahabat dan anak-anak di sekitarnya. Beliau sering memberikan contoh dalam berbicara yang jelas dan lugas, sehingga memudahkan para sahabat dan anak-anak untuk memahami ajaran Islam. Rasulullah juga mengajarkan pentingnya menggunakan bahasa dengan baik dan sopan, serta memberikan dorongan kepada anak-anak untuk belajar bahasa Arab agar dapat memahami Al-Quran dengan baik. Pertama-tama, mari kita bayangkan kehidupan sehari-hari di rumah. Dengan merenungkan pertanyaan-pertanyaan ini, kita dapat lebih memahami bagaimana cara menstimulasi fitrah bahasa anak secara interaktif dan efektif. Ketika anak bertanya tentang sesuatu, apa yang biasa kita lakukan? Apakah kita memberikan jawaban yang singkat atau malah merespon dengan penuh perhatian dan detail? Saat membaca buku bersama, apakah kita hanya membacakan cerita atau juga mengajak anak untuk berpartisipasi dengan bertanya-tanya tentang gambar atau alur cerita? Ketika mendengarkan musik atau bernyanyi bersama, apakah kita hanya mendengarkan atau juga ikut bernyanyi bersama anak? Bagaimana dengan bermain peran? Apakah kita hanya menonton atau juga turut bermain dan berdialog dengan anak? Saat anak bercerita atau mengungkapkan perasaannya, apakah kita dengan sabar mendengarkan atau malah sibuk dengan aktivitas lain? Dalam kegiatan menulis dan menggambar, apakah kita hanya membiarkan anak sendiri atau juga ikut terlibat dalam memberikan dorongan? Dan yang terakhir, bagaimana dengan lingkungan di rumah? Apakah kita telah menyediakan lingkungan yang kaya akan bahasa, seperti buku, mainan, dan permainan yang merangsang berbicara dan berpikir secara verbal? Orang tua, mari kita kembali ke fitrah bahasa anak-anak kita dengan memahami dan menghargai kemampuan mereka dalam belajar dan menggunakan bahasa. Dengan memberikan dukungan yang tepat, kita dapat membantu mereka mengembangkan kemampuan bahasa yang baik dan dapat memperkaya dunia bahasa mereka. Seperti aliran sungai yang tak pernah berhenti mengalir, bahasa anak adalah jembatan menuju dunia pikiran mereka yang penuh keajaiban. Menstimulasi fitrah bahasa anak bukan hanya soal bicara, tapi juga mendengar, merespon, dan terlibat dalam petualangan komunikasi yang tak terbatas. Jadi, mari kita berbicara karena setiap kata adalah benih yang tumbuh menjadi kebijaksanaan anak.